al-ikhlas fit ta'ah lillahi azza wa jal. Ikhlas dalam ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Qala ta'ala, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan untuk Allah saja agama ini, memurnikan ketaatan kepada Allah Ta'ala semata. Fal ikhlasu lillahi ta'ala fit ta'ah wal ibadah huwa tarkur riya. Ikhlas, ya, ikhlas dalam ayat ini untuk Allah Ta'ala dalam ketaatan dan ibadah itu adalah tarkur riya, meninggalkan riya. Riya itu pamer, ingin dilihat orang. Wa huwa min a'malil qulub, dan ikhlas ini adalah salah satu dari perbuatan hati, aktivitas hati manusia. La ya'lamuhu illal abdu wa khaliquh, di mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali sang hamba sendiri dan penciptanya. Sehingga kita katakan orang lain misalnya, oh ini Anda tidak ikhlas, maka tidak bisa kita pastikan begitu. Walaupun kalau ciri-cirinya nanti ada, ini ciri-ciri tidak ikhlas ini, tapi jangan kita hukumi orang lain itu tidak ikhlas, karena yang tahu ikhlas apa tidak dirinya dan Allah Ta'ala. Kita cuma tahu ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya terpenuhi, kemungkinan besar itu ikhlas. Wa rubbama khafiya waqtalata amruhu 'alal 'abd. Dan terkadang urusan ikhlas ini samar, samar dan ruwet, campur baur pada diri seorang hamba ini. Jadi ini kita ini ikhlas apa enggak? Hatta yudaqiqa wa yuhasiba nafsahu, hingga hamba ini kemudian meneliti, kemudian mengintrospeksi dirinya sendiri. Ini kadang orang itu suka mengintrospeksi orang, ya, mengoreksi orang, tapi diri sendiri lupa. Termasuk ketika memberikan dakwah, mengoreksi orang ini ikhlas apa enggak? Apakah terdorong karena enggak senang maka koreksi terus? Giliran senang, salah-salah enggak apa-apa. Padahal diri sendiri ini yang penting, ya, yang penting diri sendiri. Wa yu'awidat tafkira wa yas'al, dia mengulang-ulangi, memikirkan dan bertanya tentang amal, tentang diri sendiri itu. Limadza qama bitta'ah, kenapa dia melakukan ketaatan ini? Tanyakan dalam diri. Ketaatan apapun, ya. Apalagi kalau kemaksiatan itu enggak usah ditanya, tinggalkan aja sudah. Tapi kalau ketaatan tanya, untuk apa? Benarkah ikhlas? Aw limadza huwa mutalabisum biha? Atau kenapa dia terlibat di dalam aktivitas ketaatan itu? Nah, ini perlu sering di sini yu'awidat tafkir. Berpikir ulang, mikirkan lagi. Mungkin ketika kita mau tidur itu sedang berabah-rabah, rebahaner, kaum rebahan. Ada baiknya kita mikirkan ini. Yang kita lakukan ini loh, yang sudah lewat masa-masa kita hidup, kita hitung-hitung lagi. Mana yang lebih dominan? Apakah itu memang murni karena Allah, ataukah kita sekedar ingin mengoleksi jempol orang, mengoleksi subscriber, ya, berapa ini? Apakah itu yang utama atau tidak? Fa in wujida annahu innama yaqumu biha lillahi wahdah, jika dia dapati bahwasanya dia melakukan ketaatan itu hanya untuk Allah saja, faqad akhlasa, maka dia sesungguhnya telah ikhlas, ya. Jadi ini renungan diri. Wa in wajada annahu yaqumu biha li gharadin akhar faqad ra'a, jika dia temui dalam pemikiran ulang tadi, ya, bahwasanya dia melakukan itu untuk tujuan yang lain, maka dia sebetulnya telah riya, tidak ikhlas. Wa mithlu hadhihi nafsiyah tahtaju ila ilajin, dan kondisi nafsiyah atau pola jiwa dia seperti ini itu adalah, ya, kondisi nafsiyah yang perlu untuk diobati. Sakit ini, sakit. Walaupun kadang kita tidak tahu, tidak sadar kita kurang ikhlas dan sebagainya. Wa rubbama talat muddatuhu, dan seringkali, ya, untuk mengobati ini perlu waktu yang panjang. Penyakit kronis kadang tidak sadar. Kalau sakit fisik itu kan kita berobat berapapun biaya, mungkin kalau itu menyakitkan kita, ini kita obati. Tapi penyakit
jiwa ini, yang ini penyakit ini bahaya, ketika ini ada dalam hati kita, amal ibadah kita tidak ada nilainya. Maka mestinya kita sering-sering berpikir ulang, ya, merenung, bertanya untuk apa kita berbuat taat ini. Muhammad Qutub itu menyatakan di antara uslub pendidikan itu kan pembiasaan. Bagus dari satu sisi, cuma kadang ketika tidak dibarengi dengan kesadaran, kebiasaan ini kemudian terjadi menjadi hampa, tidak ada nilainya lagi. Terbiasa sepekan sekali pengajian atau terbiasa sholat, akhirnya tidak mikir lagi untuk apa sholat itu. Ya kadang rutinitas biasa saja. Sehingga ini perlu kita senantiasa perhatikan amal kita ini bukan sekedar kebiasaan kalau baik itu, tetapi ini karena Allah Ta'ala kita upayakan begitu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, fa idza wasala al-'abdu ila martabatin, ketika seorang hamba sampai pada suatu tingkatan, yuhibbu fiha kitmana hasanatihi, yang dia itu senang kebaikan-kebaikannya itu disembunyikan, berbuat baik itu senang, orang tidak tahu itu senang. Kanat alamatan alal ikhlas, maka itu menjadi satu tanda dari ikhlas. Jadi tanda ikhlas itu adalah berbuat baik itu tidak senang, dia senang untuk tidak tahu, jadi tidak perlu pamer-pamer. Qala Al-Qurtubi su'ilal Hasan anil ikhlas war riya. Al-Qurtubi menyatakan Imam Al-Hasan itu ditanya tentang ikhlas dan riya. Faqal, kemudian beliau menjawab, minal ikhlas an tuhibba an tuktama hasanatuk. Di antara tanda ikhlas itu engkau senang kebaikan engkau itu disembunyikan. Di zaman sekarang ini kan kadang terbalik ya, apalagi zaman kampanye. Ya, kebaikan itu mesti orang tidak nanya pun ya diberitahu, apalagi yang nanya ya. Kamu nanya diberitahu, ndak nanya aja diberitahu. Wala tuhibba an tuktama sayyi'atuk, dan dia tidak senang jika keburukannya itu disembunyikan. Artinya orang itu tahu ini keburukan kita ndak masalah, kebaikan kita ndak dianggap orang ndak masalah. Ini kan berat kan, ini ngomongnya mudah ya. Termasuk Al-Fakir sendiri mungkin ya perlu berlatih ini. Dalam tahap latihan kita berdoa agar amal-amal kita ini ya orang tahu atau enggak problem bagi kita, dan kita senang amal kita itu orang enggak tahu. Orang enggak tahu. Nanti ada pengecualian ya. Kalau begitu berarti nanti bikin laporan enggak mau. Laporkan ini, laporan kinerja atau apa enggak usah bikin supaya atasan enggak tahu. Nah, ini bahaya kalau begitu ya. Nanti ini kaitannya sekedar tanda ya, alamat ya. Alamat itu kan ya ada tandanya, kadang satu tanda itu tidak cukup ya, perlu tanda-tanda yang lain. Kemudian Imam Abu Yusuf di dalam kitab Al-Kharaj ini juga ada diceritakan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannafnya dari Mis'ar dari Sa'id bin Ibrahim. Ya, beliau berkata, marru ala rajulin yaumal qadisiyah. Mereka itu melewati seorang lelaki pada pertempuran Qadisiyah. Ini pertempuran antara kaum muslimin dengan pasukan Persia, pertempuran dahsyat. Waqad quti'at yadahu wa rijlah, dan lelaki ini yang dari kaum muslimin ini terpotong kedua tangan dan kakinya. Ini sudah nggak ada harapan ini. Kalau zaman dulu terpotong tangan dan kaki ini ya kondisi lebih menyakitkan daripada mati. Zaman dulu, zaman sekarang pun juga sama ya. Hilang tangan, hilang kaki, kedua-duanya. Bisa stres orang itu. Pejuang pun ya. Pejuang misalnya, ini berjuang siap mengorbankan nyawa, tapi nyawanya diberi oleh Allah Ta'ala, kedua kaki dan tangan itu hilang, atau bukan hilang, hilang separuh. Dalam artian lumpuh itu kadang jarang orang bisa bersabar. Tapi orang ini ya wahuwa yafhasu, dan dia melihat ya, meneliti keadaan sekeliling, atau dalam penjelasan yang lain yattaqifu bidamihi, dia ya ada di berhenti pada genangan darahnya sendiri itu, diam di situ. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, mau apa? Ngesot juga susah. Gimana ngesot ya? Paling bergerak-gerak gitu aja. Tapi dalam kondisi ini beliau tidak kemudian mengeluh. Ya, wa huwa yatslu qaulahu ta'ala.
dia ini sibuk membaca firman Allah Ta'ala, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ngaji beliau bersama orang-orang yang Allah beri nikmat mereka dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada dan solihin, dan orang-orang yang baik ya. Yang ini dibaca saat kondisi seperti itu, tidak ngeluh. Saya kemarin baca ada status rekan di Facebook itu, ada santri hafiz Quran ya, santri penghafal Al-Quran, kecelakaan koma, tidak sadar diajak ngomong, tetapi ketika dibacakan Al-Quran nyambung. Ini apa? Perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bahas zikir ya, kita bahas istighfar, itu kan sebetulnya kalau kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu untuk memperkuat ini idrak silatu billah, hubungan kesadaran kita akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya itu muncul dalam setiap aktivitas, bahkan aktivitas perang seperti ini dalam kondisi yang sulit. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dalam menghadapi ya setiap perkara duniawi ini. Ini seperti kondisi ini bisa dibayangkan. Faqala lahu rajul, kemudian berkata kepada orang ini, seorang lelaki yang lain ya, man anta ya Abdullah, siapa engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, siapa engkau? Maka beliau menjawab, imru'un minal ansor walam yadhkur ismah. Kata lelaki yang hilang kedua kaki tangannya ini, aku seorang lelaki ansor, dan beliau tidak nyebut namanya siapa, tidak disebut ya. Kalau kita mungkin pesannya macam-macam, saya ini di sini namanya saya ini, saya ninggalkan anak istri ini, nggak lupa nomor rekening saya ini. Nggak nanya, tapi bisa kita kasih. Ditanya nama kita bisa muncul nomor rekening. Ini nama aja nggak disebut. Ini tanda ikhlas. Nggak butuh bantuan kepada manusia. Ya. Nggak butuh dikenal, populer nggak. Sampai di dalam riwayat ini juga nggak disebut namanya. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini ilmu yang sebetulnya sederhana teorinya, tetapi prakteknya tadi kadang perlu waktu yang panjang untuk ilmu ini. Nah, menyembunyikan kebaikan itu bagus ya, bagus. Asal nanti jangan muncul penyakit yang lain. Penyakit ujub bisa jadi gitu. Setelah disembunyikan, nah tidak ada yang tahu. Kemudian ada orang memposting kebaikan ketaatannya, kita jadi ada hasad. Itu ndak ikhlas. Kadang muncul penyakit yang lain begitu. Kemudian muncul dalam diri kita, wah saya ini yang ikhlas, saya ini. Ndak kita pamer-pamer. Sementara si A, si B, si C itu banyak pamer di medsos. Saya ndak. Muncul kemudian rasa berbangga diri. Nah ini juga tidak baik begitu. Saya ingin sampaikan di dalam kitabnya Ibnu Abid Dunya ini ada seorang namanya Muhammad bin Yazid bin Khunais. Dia berkata, aku mendengar Wuhaib bin Ward bin Abil Ward Maula Bani Makhzum berkata, ya, seorang alim bertemu orang lain yang lebih alim darinya. Kemudian berkata, yarhamukallah. Ya, yarhamukallah ini artinya Allah semoga merahmati engkau. Tidak mesti orang harus wahing dulu, ya, bersin langsung alhamdulillah kemudian yarhamukallah, tidak begitu. Ini doa yang bagus walaupun orang tidak bersin. Malladzi ukhfiya min amali, apa yang harus kusembunyikan dari amal-amalku. Yakni kalau tadi tanda ikhlas itu kan menyembunyikan amal. Ini di kitabnya tidak ada ya, saya tambahin riwayat ini supaya tidak muncul tadi tidak mau bikin laporan. Alasannya ikhlas. Ditanya sholat malam enggak? Ya, saya tidak mau jawab, itu nanti riya. Meskipun kita memang tidak perlu bertanya-tanya amal orang, jangan nanyakan itu, jangan. Kecuali ada dimensi untuk mendidik orang tersebut. Ya, kalau bukan murid, bukan tidak ada kaitan pembinaan, pendidikan, maka tidak usah meneliti amal orang. Amal kita sendiri aja teliti. Jadi dia bertanya,
amal apa dari amalku yang harus kusembunyikan? Maka orang yang lebih alim ini mengatakan, ma yudhannu bika annaka lam ta'mal hasanatan qattu illa ada al-faraid. Apa saja yang dikira bahwasanya engkau enggak beramal baik sedikit pun kecuali engkau mengerjakan yang fardu. Orang itu melihat bahwasanya engkau ini yang dikerjakan cuma kewajiban aja, yang sunah-sunah enggak. Kemudian berkata, yarhamukallah, yang nanya ini, semoga Allah merahmati engkau. Famal ladzi a'linu min amali, terus amal apa yang harus aku iklankan?